إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون عزani Allahu ajma'in. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah siang yang mulia ini, Jumat pertama di tahun 2024. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kebaikan dan berbagai macam hal sebagai bagian dari nikmat kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru teladan kita untuk kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti sering mendengarkan tentang satu potongan hadis yang terkait dengan hasibu qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah atau hitunglah amal-amal kalian sebelum kalian nanti akan dihitung amal kalian. Menghitung adalah pekerjaan yang sudah biasa bagi kita. Kita selalu menghitung apapun yang akan atau menjadi bagian dari kehidupan kita ini. Yang paling sering kita adalah menghitung aktivitas atau kegiatan terkait dengan dunia. Karena memang dunia mudah untuk dihitung dan kita seringkali ingat dan punya keinginan untuk menghitungnya. Apakah itu berupa harta kita ataupun berupa finansial kita, atau barangkali terkait dengan jumlah jam yang menjadi bagian dari kegiatan kita. Tapi Islam ternyata tidak sekedar dunia yang dihitung. Karena memang Islam tidak mendikotomikan, tidak memisahkan antara yang dunia dan juga yang akhirat. Yang akhirat juga perlu dihitung. Mengapa? Karena kita akan berada di dalam satu titik, berada di dalam satu waktu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah al-ayah. Dan hitung-hitunglah dan lihatlah dari jiwa-jiwa kalian itu terhadap apa yang akan engkau nikmati nanti pada waktu yang akan datang. Tentu terkait dengan yang non dunia ini, dihitungnya dengan cara apa? Dihitungnya dengan cara kita memperbaiki kualitas ibadah kita ini. Orang yang memperbaiki kualitas ibadahnya, dia sejatinya sedang menghitung. Agar apa? Agar setiap momen aktivitas ibadahnya, dia semakin baik. Dan semakin baik itulah nanti akan berdampak kepada keberkahan. Mengapa? Karena di dalam keberkahan itu ada ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan kita.
Bagaimana kemudian cara agar muhasabah semakin baik ini dapat kita lakukan, karena memang dibandingkan dengan yang dunia agak berbeda. Yang ibadah yang jelas tidak kelihatan. Maka kita seringkali gimana cara ngitungnya? Bagaimana cara memprediksinya? Apa yang harus dilakukan? Tadi sudah disebutkan, selalu memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Yang pertama, kita harus senantiasa amal-amal kita ini kita rasa belum cukup. Maka Islam, baginda Nabi menyebutkan, selain yang fardu-fardu, selain yang wajib-wajib, laksanakan yang sunnah-sunnah. Orang yang melaksanakan yang sunnah menandakan dia punya perasaan, dia punya kesadaran, oh ada ibadah saya yang kurang. Maka saya sempurnakan dengan pekerjaan yang sunnah. Yang sunnah yang mana? Yang mana saja. Bentuknya banyak, sudah diberikan ya, kesempatan bagi kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah ini. Silahkan dipilih sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Mulai dari berangkat dari rumah sampai sini pasti banyak ya. Pekerjaan yang sunnah-sunnah itu banyak sekali, silahkan dipilih. Yang kedua, kita diharapkan punya keyakinan dengan kesadaran tadi untuk terus merasa ada yang kurang tadi. Ada satu kesadaran yang kedua, kita membangun keistiqomahan. Memang perbaikannya kecil, tapi kalau istiqomah insya Allah yang kecil ini akan bertumpuk, akan bertambah, akan membesar pada satu waktu. Fastaqim, Al-Quran menyebutkan istiqomahlah. Walaupun sesuatu yang dikerjakan itu adalah kecil dan sederhana. Karena pastilah dengan kesibukan kita yang macam-macam ini, ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sangat langsung yang besar. Yang kecil, tapi istiqomah. Berangkat dari rumah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai kantor, ya, memulai pekerjaan, bismillah lagi. Bismillah, kecil-kecil saja. Ngirim pesan di WA, diawali bismillah. Masya Allah. Nanti pulang juga demikian. Menyelesaikan pekerjaan, alhamdulillah. Kecil-kecil. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Rasul menyebutkan ada dua pekerjaan yang ringan, enteng. Tapi punya pahala yang besar. Apa itu? Subhanallah. Istiqomah. Ya. Karena para sahabat Nabi juga pernah ya, membayangkan satu kesedihan. Melihat kawan-kawannya dari kaum Ansor yang kaya raya. Kaum Muhajirin ketika hijrah banyak tertinggal harta bendanya. Sedikit saja. Mereka ini mengadu kepada Nabi, enak banget. Orang Madinah, orang Ansor ini, mereka bisa melakukan apa saja dengan hartanya. Sementara kami tidak punya apa-apa. Kata baginda Nabi, lakukan sesuatu yang baik walaupun kecil. Masya Allah. Dan saya yakin dengan kesibukan kita ini, ya, kalaulah kita ya, hanya bisa melakukan yang kecil, istiqomahlah. Yang ketiga, agar tadi kesadaran muncul, keistiqomahan muncul. Salah satunya di antara yang banyak
adalah agar kita senantiasa terus menuntut ilmu. Mengapa? Karena perbaikan, karena perubahan, karena peradaban manusia, dia hanya mampu ditegakkan dengan yang namanya ilmu. Maka kemudian, mengapa sekolah-sekolah dibuat, perguruan tinggi dibuat, pondok-pondok pesantren dibuat? Agar apa? Agar orang senang untuk menjadi baik. Jadi sejatinya orang sekolah bukan untuk bekerja, bukan. Di dalam Islam lebih daripada itu. Apa itu? Agar setiap orang menjadi baik. Mengapa? Karena setiap orang yang sudah menjadi baik, ya, jangankan pekerjaan, kemuliaan dia akan dapatkan. Kesohoran dia akan dapatkan. Bahkan power, kekuatan, kekuasaan akan dia dapatkan. Karena apa? Dia sudah menjadi orang baik. Jadi sekedar menambahkan tadi, ya, sekolah, kuliah, belajar bukan untuk mencari pekerjaan. Tapi untuk apa? Agar kita menjadi orang baik. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik orang, artinya apa? Orang yang baik adalah mereka yang dapat memberikan manfaat. Aku lu qauli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat seorang sahabat namanya Handolah mengadukan masalahnya tentang dirinya kepada Abu Bakar. Mengapa? Karena setiap di hadapan Nabi dia pengen meraih surga dan ingin dijauhkan dari neraka. Tapi setiap pulang sampai ke rumah, karena berhimpitan dengan pekerjaan, berhimpitan dengan kesibukan memuliakan keluarga dan lain sebagainya dengan anak-anaknya juga, maka kata Handolah, mulailah keinginanku untuk mendapatkan surga dan neraka itu hilang. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Kalau itu pertanyaannya, saya juga punya persoalan yang sama. Berdua kemudian menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan persoalannya itu. Kata baginda Nabi, sepanjang kalian masih punya niat, keinginan untuk menjadi orang baik, maka sepanjang itu pula para malaikat akan menemanimu, baik saat kamu sedang berada di jalanan, di kendaraan, ataupun kamu sedang berada di dipan, di tempat tidur. Begitulah wahai sahabatku, sa'atan wa sa'atan. Manusia itu kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Di saat ingat itulah sebaiknya kita menggunakan muhasabah, menghitung apa saja yang terlewat dari pekerjaan-pekerjaan yang mulia kita. Apakah di persoalan dunia ataupun di akhirat atau persoalan akhirat. Orang mukmin dunia dan akhirat menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Dan itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita senantiasa menghitung amal kita, agar kemudian pada waktunya amal itu bisa semakin baik, semakin sempurna, dan kemudian kita layak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.